Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro, hari ini kita akan membuat alat yang mudah sekali pembuatannya, tetapi manfaatnya sangat besar, terutama bagi Anda para teknisi dan pecinta parabola. Untuk komponen pertama, langsung saja kita butuh komponen ini. Ini namanya konektor F female atau cewek ya. Komponen ini bisa kita dapatkan di bekas receiver ataupun bekas decoder ya, atau kalau nggak ada bisa kita dapatkan di bekas LNB mati ya. Di sini konektor ini sama ya, kita bisa ambil dengan cara ditang kayak gini ya, dipuntir terus lepas itu konektornya. Selanjutnya kita butuh VU digital atau voltmeter digital. Sebenarnya ini yang kita butuhkan yang voltnya saja, karena saya punyanya ada ampernya, maka pakai ini nggak apa-apa. Untuk part berikutnya kita butuh T-dus yang biasa dipakai instalasi PLN ya. Sebetulnya yang nggak ada lubangnya lebih bagus, tapi saya karena punyanya yang ada lubangnya ini kita pakai saja. Beserta juga tutupnya yang sudah kita bolongin kotak kayak gini ya. Nanti rencananya untuk memasukkan untuk tempat VU digitalnya. Untuk T-dusnya di sini kita kasih lubang ya, pakai gunting juga bisa, karena nanti untuk tempat konektor F seperti ini ya. Baiklah, selanjutnya bagaimana kita akan merangkai alatnya? Mari kita ikuti sama-sama ya. Oke pemirsa, untuk merakitnya sebenarnya simple banget ya. Ini konektor F tinggal kita masukkan di lubangnya, di tempatnya seperti ini ya. Lalu diposisikan yang bagus, kemudian kita baut ya. Bisa kita kencangkan pakai tangan ataupun pakai tang jika tangan kita nggak pingin sakit. Oke, setelah konektor terpasang dan kuat, kita lanjut di VU ya, pemasangan VU digitalnya. Masangnya mudah banget, tinggal dimasukkan lubang yang telah kita siapkan tadi seperti ini. Setelah terpasang seperti ini, langkah berikutnya kita tinggal masang kabel ke konektor. Bisa kita lihat bersama ada 3 kabel, merah, hitam, dan kabel warna kuning ya. Untuk langkah pertama kita satukan kabel warna merah dan kuning, kita satukan seperti ini. Karena ini panjangnya nggak sama, kita samakan dulu ya. Bisa kita samakan dulu biar rapi nanti. Setelah menyatu kayak gini ya, bisa kita lakukan penyolderan ya. Untuk selanjutnya, kabel yang telah kita satukan kita pasang di konektor F bagian tengah ya, bagian kawat utama ya, posisinya di tengah seperti itu. Terus kita solder. Oke, setelah kita solder seperti ini, selanjutnya kita solder kabel warna hitam di groundnya atau bodi konektor. Dan hasilnya seperti ini, bisa kita lihat kabel merah kuning yang jadi satu di tengah, kabel hitam di ground. Untuk perakitannya sudah selesai pemirsa, simple sekali, dan ini tinggal kita tutup seperti ini ya. Udah jadi, dan alat ini siap digunakan. Baiklah pemirsa, untuk penggunaannya alat ini sebetulnya sangat berguna untuk teknisi parabola atau penghobi parabola ya. Karena alat ini bisa untuk mengecek trouble, terutama saat parabola nggak ada sinyal, itu bisa menentukan masalah ya. Masalahnya itu di decoder atau di kabel atau bahkan di LNB-nya bisa diketahui dengan alat ini ya pemirsa.
Kita butuh kabel jumper, butuh tambahan kabel jumper untuk mengetes decoder. Kita coba saja, kita tes decoder. Untuk normal decoder keadaannya nanti seperti ini ya. Oke, pertama kita sambung dulu konektornya di output decoder atau receiver. Setelah tersambung, maka alat akan menyala, voltase akan menunjukkan tegangan tertentu ya pemirsa. Tegangannya ada dua macam nanti, antara 13 volt ataupun 18 volt. 18 volt bisa lebih ya, 13 volt juga bisa lebih tapi sedikit. Seperti ini tertulis 13,6 volt. Ini menunjukkan bahwa decoder pada posisi channel vertikal ya. Artinya decodernya bisa mengeluarkan tegangan untuk nge-switch vertikal ya. Dan kita coba cari yang horizontal. Nah, ini nomor 14 ini horizontal karena 18,9 volt ya, menunjukkan bahwa channel decodernya pada posisi channel berpolaritas horizontal ya, nomor 14. Kadang decoder itu bermasalah ya, antara polaritas vertikal atau horizontalnya salah satu tidak keluar. Nah, itu bisa diketahui dengan melihat tegangannya ya, tegangan yang keluar di sini. Atau saat melakukan servis di tempat konsumen, ini juga bisa dengan mudah kita lakukan pakai alat ini ya. Kita tinggal colok saja di decodernya konsumen ya. Terutama saat keluarnya tidak ada sinyal ya, kan kita bisa menentukan apakah kabelnya, apakah decodernya ya, dengan sangat mudah ya. Oke, untuk pengetesan kabel juga mudah, nanti kita akan segera praktekkan untuk pengetesan kabel, terutama apakah kabel itu sampai tegangan yang 18 atau 14 volt itu apakah sampai atas atau tidak. Biasanya kalau kabelnya bermasalah ya, apakah kropos ataupun korosi, itu kan nanti tegangannya bisa drop atau bisa nggak stabil. Lanjut pemirsa, kita lanjut ngetes kabel ya, ngetes kabel apakah bagus atau tidak. Jadi pemirsa, kalau kabelnya itu bagus, nanti di sini ada nilainya ya pemirsa, ada nilainya 13 atau 19 volt. Itu menunjukkan bahwa kabel masih bagus. Sementara ini kita lepas dulu untuk kita mulai pengetesan. Nah, ini pemirsa, konektor sudah kita lepas. Dan kalau untuk ngetes kabel di atas ini nggak perlu jumper ya pemirsa, jumpernya bisa kita lepas. Nah, seperti ini bisa kita lepas jumpernya. Terus langsung kita taruh di sini, kita kencangkan. Dengan catatan ini decoder di bawah pada posisi on ya pemirsa. Entah di vertikal atau horizontal bebas, tapi posisi on, dan bisa kita lihat pemirsa, itu menyala, ada nilainya ya pemirsa. Terbaca 19 volt ya. Terbaca 19 volt itu artinya di bawah posisi horizontal, dan kabel masih bisa menyalurkan tegangan sampai atas. Berarti kabelnya masih bagus pemirsa. Kalau ini drop nggak sampai 19 volt atau kedip-kedip, itu berarti kabelnya jelek pemirsa, atau kabel putus di tengah juga bisa. Atau ini kalau konektor ini kendor, nah coba kita goyang-goyangkan ya pemirsa. Nah, kalau kendor nanti nah, kedip-kedip kayak gitu pemirsa. Itu menunjukkan bahwa konektornya nggak bener. Nah, itu bisa kita perbaiki. Selanjutnya ini posisi 19 volt ya pemirsa. Kalau nanti di bawah itu vertikal, harusnya sampai sini 13-an volt ya. Jangan sampai di bawah itu, kalau di bawah itu bisa jadi ada kemungkinan kabelnya bermasalah. Itulah pemirsa pembuatan alat kecil mungil tanpa baterai yang bermanfaat ini, terutama bagi Anda teknisi parabola. Sekian pemirsa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.